Hai semuanya, kali ini sama aku mau kenalin bot Telegram toko online yang baru saja dibuat kemarin. Sebelumnya bot ini paling banyak banget dicari sama teman-teman ya. Kemarin juga banyak yang nanya ada bisa bikin bot toko online atau bot seperti ini. Mereka memberi contoh bot yang sudah jadi di mana botnya tersebut bersifat seperti toko online. Jadi botnya itu adalah jualan akun premium yang lebih murah dari harga toko dan menggunakan pembayaran otomatis. Kemarin baru saja saya buat botnya dan bisa digunakan oleh banyak orang. Sebelumnya belum ada banyak bot Telegram yang menggunakan mekanisme serupa. Dia terintegrasi dengan layanan pembayaran seperti Tripayment, Candid, dan Mitrend. Kemudian dia juga terintegrasi dengan produk. Dia bisa memanajemen produk, menjual produk secara otomatis. Kebanyakan produk yang dijual pada bot tersebut adalah produk digital seperti akun premium, saldo PayPal, atau lisensi software, atau script program, bisa juga ebook, bisa juga konten, media, dan sebagainya macam, dan semua jenis produk yang non fisik. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman semua, kalau bot ini nggak bisa kita pasang secara mandiri atau secara manual di server mandiri dikarenakan bot ini menggunakan layanan pembayaran dari Payment Gateway yang dimana seperti yang kita ketahui sendiri untuk pendaftarannya membutuhkan identitas yang rumit seperti website, dibutuhkan NPWP, dibutuhkan KTP, dan dibutuhkan juga dokumen-dokumen usaha untuk dapat mendaftar ke layanan pembayaran otomatis yang disediakan oleh Payment Gateway. Agar bot ini dapat digunakan dengan bertanggung jawab, maka kita menyediakan memfasilitasi untuk layanan pembayaran mereka sehingga botnya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu menyiapkan dokumentasi yang terlalu rumit untuk memenuhi persyaratan dari layanan Payment Gateway. Dengan cara seperti ini kita bekerja seperti layanan yang disediakan oleh Saweria, Traktir. Kita juga bertindak seperti layanan buka all shop. Mereka memfasilitasi seorang untuk membangun toko dan mengontrol aplikasi tersebut digunakan dengan cara baik atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita akan presentasi mengenai fitur apa saja yang ada di botnya. Silakan lihat rekaman layar berikut ini. Fitur apa saja yang terdapat di program botnya? Di sini terdapat beberapa fitur yaitu katalog. Fitur katalog ini berfungsi untuk menampilkan produk-produk yang sudah ditambahkan dan siap untuk dijual. Di sini dia menampilkan berdasarkan katalog. Tombol-tombol ini adalah katalog yang telah ditambahkan sebelumnya, yang dimana ketika kita klik akan tampil katalog produk yang menampilkan deskripsi secara keseluruhan mengenai produk tersebut. Kita kembali lagi ke list katalog, dan SKU produk ini adalah produknya sendiri. Kemudian di bagian My Profile. Di bagian My Profile ini memuat informasi profil dari member. Terdapat tombol juga yaitu tombol deposit untuk menambah jumlah saldo. Kita kembali lagi ke menu profile. Di sini terdapat bagian setting untuk mengatur pengaturan akun. Kemudian terdapat menu PPOB. Menu PPOB ini adalah menu Payment Gateway System, Payment Exchange System, yang dimana di support oleh produk yang kita ambil dari DigiFlash. Di sini terdapat beberapa kategori produk yang dapat dibeli, yaitu e-money, token PLN, pulsa, dan top up game. Ini menu-menunya sudah disetting semua dan bisa dibeli. Kita kembali lagi ke bagian PPOB. Terdapat beberapa bagian yang dapat dibeli, yaitu top up payment gateway system. Sedangkan tombol ini adalah tombol custom yang ditambahkan di menu custom command. Tombol ini dapat di custom sendiri sesuai keinginan, atau bisa juga dihapus. Untuk top up balance,
Di sini sudah terdapat fitur pembayaran otomatis. Saya akan contohkan salah satu bagaimana cara kita melakukan top up balance. Sebelumnya saya akan membersihkan chatting. Dan saya akan mulai kembali. Kemudian kita akan klik my profile, di mana balance saldonya ada sekitar 33.381. Kemudian kita isi saldo. Sebagai percobaan saya gunakan angka Rp1.000. Untuk pembayaran pilih menggunakan kris. Di sini adalah perincian biaya ketika menggunakan merchant Saret, di mana seorang tidak bisa mendaftar ke payment gateway karena membutuhkan dokumentasi yang rumit. Klik saja lanjut bayar. Maka akan terbentuk sebuah QR invoice baru yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Cukup scan saja kris ini. Saya coba bayar. Setelah pembayaran berhasil, maka akan muncul notifikasi pembayaran berhasil. Jumlah yang diterima memang lebih kurang karena di sini dari perincian biaya sebelumnya terdapat biaya admin dan biaya merchant berbagi. Kita lihat jumlah saldo. Kita cek my balance. Saldo sebelumnya dari 33.381 sekarang sudah bertambah jadi 34.381. Sekarang saya demonstrasikan bagaimana jika kita membeli produk PPOB. Contohnya di sini saya akan membeli saldo dana misalnya. Kita pilih e-money. Kemudian kita pilih dana. Sebagai percobaan saya akan mencoba dengan nominal paling rendah yaitu Rp1.000. Sedangkan untuk nomor target akan saya masukkan nomor sendiri. Di sini akan terlihat perincian harga produk tersebut dan transaksi berulang. Di sini saya sudah tambahkan harga berdasarkan persentase, di mana saya mengambil keuntungan sebesar 2% dari setiap produk yang terjual. Jadi ini bukan harga asli. Harga ini sudah ditambahkan keuntungan untuk saya. Jadi saya konfirmasi saja. Maka pembelian sudah berhasil. Saldonya langsung berkurang. Ketika pembelian berhasil, maka nomor SN akan dikirim di update terbaru atau bisa langsung masuk. Untuk produk PPOB ya. Menu lainnya ada di bagian website. Kita akan kembali ke website. Oke, sekarang kita sudah berada di website. Kita login. Jangan lupa untuk remember me-nya dicentang agar tidak perlu login terus-menerus. Oke, di bagian bawah kita masuk ke bot yang diinstal. Di sini terdapat notifikasi. Jika ingin mengaktifkan, silakan izinkan. Jika tidak ingin mengaktifkan, silakan nonaktifkan. Kalau saya butuh diaktifkan agar bisa mendapatkan notifikasi terkait bot yang kita pasang. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada. Di sini terdapat beberapa menu. Menu yang pertama yang wajib kita tambahin adalah manage katalog. Di bagian manage katalog ini, saya sudah tambahkan beberapa katalog produk yang mewakili produknya. Di sini terdapat menu untuk mengatur, ada hapus, ada sunting. Kita mulai dari bagian sini. Terdapat menu fitur untuk menambah katalog. Untuk menambahkan katalog, kita harus memasukkan SKU katalog, nama katalog, deskripsi katalog, dan gambar. Di sini juga mendukung video, audio, atau dokumen. Pokoknya semua jenis file bisa diunggah di sini asalkan formatnya didukung. Dan ini adalah jumlah katalog yang berhasil ditambahkan sebelumnya. Kita masuk ke bagian produk.
Pada bagian produk juga sama. Di sini terdapat beberapa menu produk dan setiap produk ini diwakili oleh katalog. Jadi ketika kita ingin menambah stok, maka kita perlu menambahkan produk dan memilih katalog sebagai bagian awalnya. Katalog produk termasuk ke dalam katalog mana? SKU produk, nama produk, harga produk, tag yang akan dikirim ke pelanggan saat mereka melihat produk, menekan tombol beli produk. Tag kedua ini akan dikirim ke buyer di Telegram setelah mereka membayar. Dan ini file pertama akan dikirim ke buyer sebagai sampel, demo, atau contoh saat mereka mengklik beli produk. Dan ini akan dikirim ke buyer ketika mereka berhasil membayar. Kita review menu lain. Di sini terdapat identifikasi jika produknya itu menggunakan file atau tidak. Pada bagian ini juga sama, terdapat menu hapus dan sunting. Sekarang kita masuk ke menu transaksi. Di bagian transaksi ini kalian bisa melihat transaksi apa saja yang sudah terjadi di bot kita. Ada orang top up saldo, maka akan masuk ke sini. Terdapat dua perbedaan pada menu ini, yaitu syarat merchant dan external merchant. Jika external merchant artinya kalian mempunyai akun payment gateway sendiri dan diintegrasikan sendiri seperti yang sudah dijelaskan di informasi berikut ini. Jika Anda pengguna syarat merchant atau layanan rekening bersama untuk mencapai pembayaran otomatis, maka jumlah top up akan ditambah 2%. Namun dana yang masuk ke pelanggan tetap seperti sebelumnya. 2% adalah biaya pemrosesan. Sekarang kita kembali ke custom command. Di sini terdapat custom command. Ini adalah sebuah perintah yang akan muncul di Telegram ya. Pada menu custom command ini kita bisa menambahkan command custom baru. Di bagian pesan ini tidak perlu diisi, kita biarkan saja. Di bagian trigger ini kita isi dengan perintah apa yang akan digunakan. Dan di bagian ini adalah nama command ketika kita ingin menggunakan slash sebagai perintah. Jika tidak, maka tidak perlu diisi. Di bagian ini adalah pesan yang akan muncul apabila perintah tersebut dikirim. Pada bagian tombol juga kita bisa menambahkan tombol. Tombolnya dipisahkan seperti ini cara menyusunnya. Ini adalah tombol yang berada di bagian bawah pesan dan ini adalah tombol yang berada di ikut serta bersama pesannya. Dan di sini terdapat metode pengiriman pesan. Respon inline keyboard. Respon inline keyboard ini adalah ketika kita mengirim keyboard yang seperti ini, kita dapat meresponnya. Respon callback keyboard ini artinya ketika user mengklik suatu tombol, maka dia akan mengedit pesan tersebut dengan pesan baru. Biasanya sering error jika menggunakan ini. Kemudian respon kirim pesan ketika callback. Itu sama saja dia menjawab tombol seperti ini. Terdapat button dan callback. Dan ini adalah attachment yang perlu kita tambahkan. Oke, kita review di bagian menu lain, user manager. Di bagian user manager kita dapat mengedit informasi pelanggan yang pernah chatting dengan program kita, bot kita di Telegram. Di bagian ini terdapat menu edit. Kita dapat mengedit nama mereka, dapat mengedit alamat email mereka, nomor handphone mereka, jumlah saldo mereka. Kemudian kita review ke menu setting. Pada bagian setting ini terdapat beberapa menu-menu khusus yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan program kita dengan layanan pihak ketiga serta mengkonfigurasi yang lain. Pada bagian API setting terdapat token dan API gateway. Kemudian pada bagian config setting terdapat sebuah konfigurasi yang digunakan untuk memprogram bot seperti harga, ITMP channel, it purchase sub, it administrator, mau menggunakan syarat merchant atau tidak, jumlah depositnya berapa, dan kita juga dapat memasukkan
informasi DigiPledge. Pada bagian dot ini terdapat sebuah informasi mengenai cara kerja sistem. Kemudian ketika kalian menggunakan Saret Merchant, kalian bisa WD di bagian sini, menu billing, penarikan dana. Di bagian penarikan dana akan terkumpul semua dana yang tersimpan ketika kalian menggunakan Saret Merchant, di mana dana tersebut didapatkan dari komisi dan juga total penarikan. Di mana di sini sudah terdapat beberapa riwayat penarikan sebagai sampelnya, namun ini adalah transaksi yang real. Pada bagian dashboard terdapat bot-bot program yang pernah kita install. Oke, hanya itu yang ada di website. Semoga bisa dipahami.